alamin. Kepada Al Ustadz yang saya hormati, alhamdulillah sudah datang. Jam berapa Ustadz dari rumah? Jam 4 ya. Jam 4 bapak-bapak di sini jam 4 baru bangun sih kan nama ini. Abah kemana bah baru bangun jam 4 bah? Bah Wito? Waduh, jam 4 bangun ya. Iya, Pak Ustadz mah sudah jalan jam 4. Iya, mudah-mudahan baik kita berdoa kepada Allah semoga setiap langkah amalia kita menjadi pemberat dari amal kita ya ketika nanti kita dihisab. Untuk pagi ini temanya kajian adalah membedah fase mizan di mahsyar ya atau timbangan amal. Nah, insyaallah dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sudah hafal, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, itu sudah hafal semuanya insyaallah. Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan hidup dalam dalam kesenangan ya. Tapi barang siapa yang ini yang paling kita takutkan sih sebetulnya, paman khaffat mawazinuhu ya, yang ringan timbangannya, bukan nggak ada, ringan aja. Ini sudah, aduh subhanallah, paling takut sih sebetulnya kita. Makanya alhamdulillah kita berada di zaman umat Rasulullah, walaupun di akhir zaman, kemudian Rasul Allah memberikan kepada kita berbagai macam fasilitas dan kelebihan sehingga setiap satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan buat kita menjadi penyemangat ya, bukan menjadi penyemangat sehingga satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 sehingga nanti dalam timbangan insyaallah akan menjadi berat dalam timbangan amal kita insyaallah. Itu Ustaz, mari udah siap, Man? Baik, kita buka dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada yang terhormat Ustadz Roni disilakan untuk menyampaikan materi di subuh pagi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga saudaraku jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di masjid yang kita cintai ini, ahad yang pertama kajian Rihlatul Khulud, kajian membedah kehidupan setelah kematian, kitab yang utama yang menjadi rujukan, kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi, di samping kitab-kitab yang lain. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita sudah sampai di pembahasan mizan fil mahsyar. Mizan di mahsyar, ini timbangan amal yang menentukan nasib abadi di akhirat. Kita akan membedah bagaimana hakikat mizan ya menurut Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga hadirnya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, sebagaimana saya sering menyampaikan kepada jamaah bahwasannya kehidupan tidak hanya di dunia ini, ada kehidupan yang kekal dan abadi setelah kematian datang kepada kita, yaitu kehidupan di negeri akhirat, Pak.
Kita beriman dengan adanya negeri akhirat. Tidak ada keraguan sedikit pun juga. Fase demi fase pasti akan kita tempuh. Ya, sejatinya kita semua sedang menanti kapan rihlatul khulud, rihlah menuju negeri akhirat yang kekal dan abadi dimulai, Pak. Kita semua sedang menunggu. Dan waktu untuk memulai rihlah itu rahasia. Ya, dia bisa datang kepada kita panggilan kapan saja, Pak. Maka orang yang cerdas, orang yang senantiasa mempersiapkan. Ya, hikmah kenapa dirahasiakan kematian? Karena agar kita senantiasa bersiap. Bersiap kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya. Nah, dari sekalian, setelah kematian datang kepada kita, tidak selesai, Pak, dengan kematian. Ya, episode kita itu. Kita akan menempuh kehidupan di alam barzakh, sudah kita bedah seperti apa. Dan ketika tiba saatnya nanti hari kiamat, maka manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur, digiring ke mahsyar. Ya, dan di mahsyar manusia akan menempuh fase demi fase beberapa episode. Nah, di antaranya adalah mizan. Hari di mana manusia akan ditimbang. Yang ditimbang amal-amalnya, yang ditimbang catatan amalnya, yang ditimbang bahkan jasadnya. Dia akan ditimbang. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini benar, ya, bahwasannya mizan ini makna hakiki. Timbangan yang memang ada, bukan majaz. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah memahami ayat tentang mizan ditakwil. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini mizan sebagaimana Allah firmankan, Rasul sabdakan. Apa itu mizan, Pak? Timbangan, alat untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Maka ketika mendengar kata mizan di Quran dan di hadis mesti ada lanjutannya. Ya, sakulat atau khafat. Timbangan yang berat, timbangan yang ringan. Berat amal baik, ringan amal baik. Ya. Nah, adapun mizan di akhirat sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya, Pak. Nah, jadi mizan di hari kiamat adalah sesuatu yang hakiki dan benar-benar ada. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui seberapa besar ukurannya. Di beberapa hadis disebutkan seandainya langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangan, yang niscaya mizan tersebut akan tetap lapang. Di hadis sahih Al-Hakim meriwayatkan, Nabi yang mulia menyampaikan, yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Jadi mizan, timbangan itu, alat untuk menimbang itu diletakkan, ditegakkan pada hari kiamat, di mana itu di mahsyar maksudnya. Falau wuzina fihi samawati wal ard lawasiat. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang, Pak. Fataqul al-malaikah, maka malaikat pun berkata, ya Rob, liman yazinu hadza. Wahai Robku, untuk siapa timbangan ini? Fayaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liman syi'tu min khalqi, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Fataqul al-malaikah, maka malaikat pun kembali bertanya, berkata, subhanak ma abadadak haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah,
tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Nah, ini tentang mizan yang luar biasa, Pak. Baik, mari kita gali hadirin sekalian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mizan ini, Pak. Ya, tentang mizan. Yang pertama, di surah Al-A'raf disebutkan tentang ayat mizan ini. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Wal waznu yawma idzinil haqq, timbangan pada hari itu di mahsyar menjadi ukuran kebenaran. Faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun. Ya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Bima kanu biayatina yadhlimun, karena dahulu mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Hadirin sekalian, para ulama ahli tafsir ketika mengomentari ayat yang mulia ini, surah Al-A'raf ayat yang ke-8 disebutkan. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir menegaskan 3 prinsip ya di dalam keyakinan kita, Pak. Akidah, al-usul. Yang pertama apa? Yang pertama, al-mizan, penimbangan itu hak. Wal waznu yauma idzinil haqq, itu benar. Kenapa? Kalau kita meyakini hal ini, itu akan berdampak. Kalau benar kita, keimanan kita akan adanya mizan, itu akan berdampak. Akan memberikan dampak bagaimana kita mengisi kehidupan di dunia ini, Pak. Ya. Saya tegaskan berulang kali di majelis ini, yang namanya keyakinan itu, Pak, akidah itu menjadi pendorong amal, Pak. Seseorang itu beramal tergantung keyakinannya, betul tidak? Yang menggerakkannya. Ya. Kemudian disebutkan yang kedua apa? Beratnya timbangan itu tanda keberuntungan, kebahagiaan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya. Yang kedua nih. Jadi orang yang berat timbangan kebaikannya, dia orang yang beruntung, dan itulah sejatinya yang harus kita perjuangkan ketika Allah masih memberikan umur, Pak. Maka nanti orang-orang yang meyakini adanya mizan, orang yang berat timbangan kebaikan akan beruntung, dia akan sangat menjaga niat dari setiap amal, Pak. Nanti Nabi menyampaikan ada orang banyak membawa amal, banyak, tetapi ditimbang ringan seperti lalat, Pak.
ringan. Banyak. Riwayatnya seperti bawa ember bocor. Kayak banyak tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada beban, nggak ada gitu. Tapi ada orang-orang yang beramal ringan sedikit tapi berat dalam timbangan, Pak. Ada. Nah, disinilah betapa penting kita menjaga niat. Nah, keyakinan akan adanya mizan, orang yang berat timbangan kebaikan, dia orang yang beruntung itu akan menjadi pendorong kita agar menjaga niat dari setiap amal yang kita kerjakan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan dari yang dia niatkan. Bapak Ibu sekarang hadir di sini itu akan ada catatannya. Sudah kita bedah pertemuan yang sebelumnya. Kita boleh jadi lupa. Tapi tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Dan nanti kalau ditampakkan yauma tublas sarair. Hari ditampakkan semua amal, kita dibuat ingat, nggak akan lupa kita. Hari Ahad tanggal 2 Agustus ba'da subuh di Masjid Jami Al-Hidayah. Nah, nanti kita bisa melihat berat tidaknya timbangan amal kita sekarang tergantung niat, kekhusyuan, ya. Nah, ini pengaruh, Pak. Makanya orang-orang yang meyakini adanya mizan dan orang yang beruntung, orang yang berat timbangan kebaikan, dia akan fokus. Dia berjuang untuk beramal, kalau kalimat Nabi yang mulia, itqan, itu apa? Amal yang terbaik. Kalau bahasa sekarang apa, Pak? Amal yang profesional gitu. Sedang ngaji yang ngaji gitu kan. Sayang kalau sedang duduk di sini tapi kemana-mana pikirannya, waktunya sama kan. Kita berhenti mungkin nanti jam 6, jam 6:04 sama, tapi antara satu dengan yang lain berbeda. Ya. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Itu apa maksudnya? Ya. Yang ketiga, ringan timbangan adalah kerugian yang besar. Ringannya timbangan kebaikan, kerugian yang sangat besar. Nah, nanti di akhirat tidak ada hari kita bisa kembali, nggak ada, Pak. Yang ada ya kita akan mendapatkan dari yang kita lakukan di dunia ini gitu. Ya. Nah, kalimatnya faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Bima kanu biayatina yadhlimun, karena dahulu mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Nah, ini dalil tentang mizan yang pertama, Pak. Yang kedua, ada di surah Al-Anbiya. Surah yang ke-21 ayat yang ke-47. Di ayat yang mulia ini Allah Ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami memasang, meletakkan timbangan-timbangan, ini jamaah dari mizan, mawazin. Al-qista, yang tepat, yang adil maksudnya, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, sehingga tidaklah seseorang dizolimi sedikit pun.
Ya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekalipun hanya sebesar zarrah, mithqala habbah min khardal. Habbah min khardal itu apa? Kecil sekali gitu. Sekalipun kecil. Mungkin amalnya di mata manusia kecil. Tapi akan kami datangkan pahalanya gitu. Enggak ada yang dizalimi seorang pun. Semua akan diberikan pada waktu diberikan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa ya beramal, berbuat dengan amal sebesar zarrah, ya, khairan yarah, dia akan melihatnya nanti. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat keburukan sebesar zarrah pun akan melihat juga nanti. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini juga kata para ulama ayat tentang mizan, Pak. Nah, akan ditimbang semuanya itu. Yang ketiga, Pak, di surah yang sering kita baca, insyaallah ta'ala kita hafal, Bu, ya, surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ada ayat yang ke-6 sampai 9 disebutkan tentang mizan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, surga maksudnya, Pak. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Lagi-lagi, Pak, ini tentang mizan, ya kan? Ya, mawazin. Selalu begitu, Pak, di Quran itu. Berat timbangan kebaikan, ringan keburukan, beruntung. Ringan timbangan kebaikan, berat keburukan, rugi gitu. Artinya apa? Amal-amal kita itu akan ditimbang. Maka saya pribadi ini mengingatkan diri sendiri, Pak, dan juga Bapak Ibu sekalian, perhatikan tauhid kita, perhatikan niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan apa? Agama ini, Pak. Kita hidup saat ini di zaman semua orang ingin menampakkan amal-amal, ingin eksis, Pak. Ada istilah FOMO atau FOMO, Pak? FOMO. Kalau enggak ngikutin kayak gimana gitu, Pak. Kalau tidak harus eksis terus semua. Ibadah yang sifatnya privasi pun ditampakkan. Ya, bukan sedang menilai orang lain, bukan. Hanya hati-hati saja, Pak. Ya, kalau niat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bismillah, mudah-mudahan menjadi amal soleh dan menginspirasi banyak orang. Tapi kalau niatnya ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin mencari apa, Pak? Kedudukan di hadapan manusia, yang itu seharusnya untuk Allah saja, harus periksa niatnya gitu. Hati-hati. Nah, jadi
Ini keyakinan akan adanya mizan luar biasa Pak. Dorongan agar kita menjaga niat. Jadi kita jaga niat kita Pak. Amal itu kan ibarat apa Pak? Tumbuhan Pak ya. Kita kan kalau bercocok tanam gimana Pak? Ingin tanamannya bagus. Lebih jauh apa? Ingin ada buahnya. Kita memetik buahnya. Ya Pak ya? Ya kalau tanaman tidak berbuah, minimal kita apa Pak? Kita lihat keindahan kayak bunga gitu kan. Wanginya, segernya gitu ya. Kita jaga, kita kasih pupuk tidak Pak? Kasih pupuk, kita rawat, disiram, dan lain sebagainya. Amal juga demikian. Amal kita jaga Pak. Ya, siram, kasih pupuk, agar jadi amal yang memberatkan timbangan kita nanti. Gitu. Nah, sekarang hadis Pak ya. Kita lihat Pak hadis Pak. Hadis tadi tentang mizan tadi di awal saya singgung sedikit. Berikutnya apa? Ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar hadis ini ya. Kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani ala lisan, yang ringan di lisan, tsaqilatani fil mizan, tetapi berat dalam timbangan di hari kiamat. Nah, ada mizan, berat dalam timbangan. Habibatani ila Rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Pak, ini ucapan Nabi yang mulia, Pak. Hadis Nabi, Pak. Coba kita renungkan. Berat tidak mengucapkan kalimat ini, Pak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat tidak? Halo, hadirin, berat tidak? Ringan, Pak. Kalimatani khafifatani ala lisan, ringan. Iya, kita ringan. Enggak perlu energi yang enggak kan? Betul tidak? Tinggal mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 8 detik. 8 detik itu, Pak. Dan ini zikir yang tidak dibatasi sebanyak-banyaknya, silakan. Kata Imam Ibnul Qayyim, ini zikir yang kategorinya zikir mutlak. Bebas, Pak. Baca saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Baca saja, Pak. Dalam semua kondisi, kecuali di tempat-tempat yang nggak boleh dibunyikan, gitu loh. Tapi tetap kan hati nggak bisa lepas dari zikir, betul tidak? Nah, ketika mengucapkan, lisan menggerakkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ringan di lisan, tsaqilatani fil mizan, tapi berat Pak dalam timbangan. Habibatani ila Rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah, Rabb yang Maha Pengasih. Nah, kita harus punya keyakinan. Itu kuncinya, Pak. Harus punya keyakinan. Saya pribadi, Pak, karena sering membaca hadis yang seperti ini, ketika di mobil baca. Betul tidak? Daripada keluar kalimat-kalimat yang menggerutu, misalkan macet, kita mengeluh. Coba tong belok ka dieu moal macet. Ieu teh balik non teh Google Map teh. Itu ngomong gitu Pak 10 detik Pak, dihisap tidak Pak? Daripada ngomong, memang dengan ngomong begitu jadi tidak macet gitu. Anggar macet bener tuh. Mendingan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kalimat-kalimat yang ringan kan Pak ya? Khafifatani ala lisan, ringan loh Pak. Tapi kita nanti akan tahu betapa berat dalam timbangan gitu. Dan ingat tadi saya sampaikan ayatnya. Tidak ada seorang pun yang dizolimi Pak. Allah berikan semua. Ini hadis tentang timbangan. Ini hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya. Ada 2 matan lafaz hampir mirip. Yang satu di Imam Bukhari hadisnya. Yang satu di Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang di Sahih Bukhari begini Pak kalimatnya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Di hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam sunan mereka ada tambahan. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu memberatkan timbangan. Apalagi Pak? Di hadis Imam Ahmad, ini kisah sahabat Nabi yang mulia, siapa namanya? Abdullah ibnu Mas'ud, seorang ahlul Quran. Secara fisik pendek Pak, kulitnya hitam, bukan hitam negro, bukan, kan orang Arab ya, hitam saja kan. Hitam manis. Badannya kurus, berjalannya pincang, kakinya besar sebelah Pak. Pincang kalau jalan itu. Nah, suatu ketika Nabi yang mulia sedang berkumpul bersama para sahabat. Nabi yang mulia memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mengambil sesuatu. Di hadis ini disebutkan untuk mengambil kayu arok untuk bersiwak. Jadi Ibnu Mas'ud itu berjalan, anginnya agak besar, pas naik itu Pak tersingkap betisnya. Kecil gitu kan, kecil, besar ya, besar sebelah, kecil sebelah gitu. Itu sahabat spontan tersenyum. Nabi langsung menegur, "Ma tudhikukum." Apa yang membuat kalian tertawa? Ya Rasulullah, kami baru tahu kalau betis Ibnu Mas'ud kecil sebelah. Nabi langsung menyampaikan, ya, di hadis ini lafadznya Pak Imam Ahmad nih, la rijlu Abdillah asqalu fil mizan min Uhud. Sungguh kedua kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat dalam timbangan daripada gunung Uhud. Coba ini. Ini betisnya loh Pak. Kaki aja. Lebih berat kalau ditimbang daripada Jabal Uhud. Uhud yang pada umrah tahu kan Uhud loh Pak. Di hadis yang lain ada tambahan. Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih," demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, lahuma, sungguh kedua betis Ibnu Mas'ud, athqalu fil mizan, lebih berat, yaitu di mizan lebih berat timbangannya daripada min Uhudin, gunung Uhud. Ya. Ini semua tentang apa? Tentang mizan, Pak. Tentang mizan, ya. Hadirin sekalian, yang ditimbang itu apanya, Pak? Gitu ya. Yang ditimbang apanya, Pak? Ya. Yang ditimbang tiga hal, Pak. Yang pertama apa? Amal. Yang kedua, orangnya, Pak. Yang ketiga, suhuf, lembaran catatan amalnya. Sudah kita bahas ya. Proses apa? Pemberian catatan amal. Diberikan catatan amal, Pak. Setelah dihisab, diaudit, diberikan hasilnya aja ditimbang. Loh kenapa? Kok Allah menimbang? Memang Allah tidak tahu amal setiap hamba? Bukan. Maha suci Allah dari itu semuanya. Allah maha tahu semua yang hamba lakukan, Pak. Untuk apa? Itu sebagai hujah untuk menegakkan keadilan, Pak. Agar orang tatkala diputuskan dia masuk ke dalam neraka dengan keadilannya, termasuk orang yang masuk surga pun dengan keadilannya, Pak.
Maka di dalam hadis tentang bitokoh, ini hadis tentang bitokoh apa? Hadis tentang kartu tauhid, Pak. Kita lihat, Pak. Nah, di sini ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini saya bacakan terjemah saja karena panjang hadisnya, waktunya juga. Sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Nah, jadi orangnya dihadirkan, Pak, di hadapan manusia. Ya, ini Allah ingin memperlihatkan ya, keutamaan tauhid. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Nah, jadi dia punya apa, Pak? Punya 99 gulungan catatan dosa gitu loh. Setiap gulungan kalau dibuka itu panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini gitu. Nah, coba lihat, ada nggak yang tidak sesuai? Allah Maha Adil, Pak, betul tidak? Dipersilakan. Hal zalamaka katabatil hafizin. Hal zalamaka katabatil hafizun. Apakah para malaikat pencatat amal mendolimi kamu? Mungkin kamu merasa tidak berbuat kalau dicatat gitu. Ayo silakan gitu kan. Ini nih. Kebayang tidak, Pak? Ada yang umurnya berapa? 80 tahun gitu kan. Jadi mulai balik 15 tahun, berarti 65 tahun itu. Waduh, dibentangkan semua tuh. Dan orang dibuat ingat, gak ada yang lupa, gak ada. Dia ingat bagi Allah kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di dunia kita sudah lupa. Faktor usia kan? Usia udah 50, 60 tuh udah mulai berkurang ingatan, Pak ya. Punya hutang, aduh lupa punya hutang gitu kan. Nah, lupa. Di sana gak ada yang lupa, Pak. Dibuat ingat semuanya. Tapi Allah Maha Adil. Hal zalamaka katabatil hafizun. Ada tidak? Boleh jadi malaikat menganiaya engkau, zalim, berbuat tapi nggak ditulis atau salah gitu kan. Maka si hamba ini menjawab, la ya Rob, tidak wahai Allah. Allah bertanya lagi, ya, apakah engkau memiliki uzur? Ya, dia menjawab, tidak ya Allah. Ya. Firwayatin uzur di sini, apakah punya kebaikan yang kamu boleh jadi akan ingin disampaikan gitu lah. Apa kojok lah, punya kebaikan nggak kamu? Ya dia, ya Allah, aku tidak punya kebaikan. Tidak ya Rabb. Di sini Allah berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku. Dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dizalimi, dianiaya sedikit pun juga. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu bitoko yang di dalamnya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalimat coba. Subhanallah. Kalimat syahadatain, betul tidak? Betapa agung dan mulianya, Pak. Ya. Lalu Allah berfirman, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, ya Rob, apalah artinya kartu ini dibandingkan dengan seluruh gulungan dosa ini yang jumlahnya berapa, Pak?
99 yang satu gulungan kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Ya dia, ya Allah, kartu ini dibandingkan banyaknya dosaku apa artinya? Allah berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian diletakkan gulungan-gulungan tersebut pada satu timbangan. Jadi ini juga hadis menjelaskan bahwa mizan punya dua kifah, apa Pak? Punya daun timbangan, dua. Ya, kayak kita kenal timbangan gitu ya. Seperti apa hakikatnya wallahu a'lam. Diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu yang berisi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh diletakkan di timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Demikianlah, tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Subhanallah, Pak. Ini bagi siapa, Pak? Bagi ahlu tauhid. Tentu ini hadis bukan berarti dalil, nyantiin dosa lah sebanyak-banyaknya. Yang jelaskan punya bitokoh aman. Ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak seperti itu hadirin sekalian. Ya, karena Allah Maha tahu Bapak hati kita. Karena ada orang yang berbuat dosa itu yang dia takut sekali, Pak. Tapi dia juga terjatuh berbuat dosa sebagai manusia biasa, betul tidak? Ada memang orang yang dia merencanakan dosa, tidak takut dengan azab Allah. Ada, itu Allah Maha tahu, ada hitungannya nanti. Ini hadis Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dan Imam Ahmad. Nah, jadi hadirin sekalian, di sini dalil dari beberapa dalil tadi, maka kita bisa simpulkan yang ditimbang pertama apa, Pak? Amal-amalnya. Amal. Tadi ya. Contoh apa, Pak? Zikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Di hadis yang lain, Pak, subhanallah tamlaul mizan. Ucapan subhanallah itu memberatkan timbangan. Itu amal bukan? Amal. Itu amal, Pak. Apalagi tadi? Akhlak yang baik, amal bukan? Amal. Ya. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang akan memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Itu amal bukan? Akhlak yang baik, Pak. Tawadhu, rendah hati, murah senyum dan lain sebagainya, itu kan akhlak yang baik. Maka Nabi yang mulia sering mengingatkan, jangan kamu menyepelekan amal sekecil apapun gitu loh, Pak. Jangan, karena kamu tidak tahu. Boleh jadi amal itu yang berat bobotnya di mizan nanti gitu. Walaupun dengan wajah yang biwajin tolik itu apa, Pak? Wajah yang ceria gitu lah. Karena ada orang ketemu itu kan wajahnya wajah apa, Pak? Wajah kusut gitu. Wajah kusut. Ya, kata orang Arab, rakam ihda'ash, wajah angka 11 gini. Saking loba masalah jadi ketemu orang pun seperti itu gitu kan. Nabi sampaikan walaupun dengan wajah tolik itu apa dengan wajah yang sumringah kan kita senang, Pak ya. Subhanallah. Di hadis yang lain Nabi ingatkan apa, Pak? Ya, selamatkan kamu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma itu. Kurma. La tahqiran, jangan kamu anggap sepele amal-amal kebaikan. Masya Allah. Yang kedua yang ditimbang apa tadi, Pak, yang ditimbang? Orangnya. Tadi Ibnu Mas'ud betisnya ditimbang, Pak.
Kenapa, Pak? Jadi Ibnu Mas'ud itu, Pak, ketika di awal-awal di Mekah, dia yang paling berani, yang pertama kali membacakan ayat Quran selain Nabi ya, di hadapan orang-orang musyrikin. Jadi Nabi itu ada keinginan, kata Nabi yang mulia, siapa di antara kalian yang ya mau membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang musyrik, itu orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di Darun Nadwah. Gak ada yang berdiri, Pak. Nabi ulangi lagi. Berdirilah Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, aku siap ya Rasulullah. Nabi itu khawatir, Pak. Ya kan tadi badannya kurus, kaki juga pincang sebelah, pendek lagi, Pak. Secara fisik itu ya begitu para ulama menyampaikan sosok Ibnu Mas'ud. Lain kan seperti halnya Umar itu kan, Khalid kan beda. Ini beda, sahabat ini beda, Pak. Kata Nabi, jangan kamu, jangan. Pertama apa? Kenapa Nabi tidak melarang Ibnu Mas'ud pertama kali itu? Ibnu Mas'ud pertama secara nasab, secara kabilah, dia kabilah Khuzil tuh rendahan lah gitu, Pak. Kan dulu orang-orang Mekah itu sangat fanatik dengan fanatiknya, dengan kabilahnya. Jadi ada terah, ada apa tuh? Ya, di gitu apa istilah itu mengkasta, ada kasta gitu ya. Ini rendah ini. Jadi nggak akan ada yang bela tuh, Nabi khawatir. Kedua juga secara fisik kecil itu kan, kurus, pincang. Jangan engkau. Tapi berkali-kali Nabi menyampaikan, aku ya Rasul siap. Bahkan kali ketiga, ya Rasul aku akan langsung. Dia langsung berangkat, Pak, ke Masjidil Haram. Ditemuilah Abu Jahal dan kawan-kawan sedang duduk di hadapan para pembesar itu di Darun Nadwah. Itu Ibnu Mas'ud datang, Pak. Mereka tuh udah menghina. Wih, ini kurang ajar ya. Ini dihina lah gitu ya. Kalau bahasa kita apa ini, kambing conge gitu kan gitu. Ya, kambing conge mau ngapain ke sini nih? Kurang ajar ini penggembala kambing ini gitu. Kan dia penggembala kambing dulunya, Pak, dihina itu. Datangnya saja menghadap udah dihina. Ini udah gitu dia berdiri menyampaikan apa? Al-Quran. Surat apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Surat Ar-Rahman dia baca. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, dan seterusnya. Coba itu, Pak. Wah, itu marah itu. Kurang ajar nih katanya. Digebugin, Pak. Ditenggelan, Pak. Gebuk. Wah. Gemuk mukanya itu. Balik ke Rasulullah. Kata Rasul, itu yang aku khawatirkan, Ibnu Mas'ud. Ya, udah cukup. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya Rasul, jangan khawatir. Kalau Anda ingin aku kembali ke mereka sekarang, aku akan ke sana lagi sekarang. Subhanallah. Udah rusak mukanya itu masih ke sana coba dengan jalan yang pincang gitu loh. Subhanallah. Ya. Jadi jangan dikira Bapak berbuat amal dengan ini kan dihisap nih. Kayak jalan dari rumah ke sini kan, makin jauh tuh makin ada hisapnya, Pak. Bapak apalagi Pak membantu orang dengan tangan itu akan dihisap nanti. Ini kaki ini banyak melangkah ke tempat maksiat, ke tempat kebaikan nanti ada. Gitu. Yang ketiga apa, Pak? Tadi yang ditimbang lembaran catatan amal. Tadi itu hadis bitokoh, ya. Buku ditimbang juga, itu ditimbang. Nah, jadi dari sekalian sebagai penutup, mari kita yakini bahwa mizan sebuah keniscayaan kepastian. Dia akan menimbang amal kita, bahkan diri kita pun ditimbang juga, termasuk apa, lembaran catatan amal. Walaupun yang paling banyak hadis tentang amal-amal kalau bicara di mizan itu, Pak. Maka mudah-mudahan keyakinan akan adanya mizan yang pertama, Bapak, akan mendorong agar kita mempersiapkan dengan persiapan terbaik apa itu amal-amal yang ikhlas. Jangan sampai kita beramal kayak merasa udah banyak amal, sudah the best, ternyata amalnya apa, tidak ada bobotnya di sisi Allah. Itu rugi sekali. Jadi mari kita siapkan dan
Selanjutnya apa hikmahnya Pak? Mari kita semangat untuk berbuat, beramal karena semua akan kita dapati balasannya termasuk timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang disampaikan dari sekalian, mudah-mudahan menjadi pengingat buat saya pribadi dan jamaah sekalian agar kita mempersiapkan ya di mana hari mizan pasti akan datang pada waktunya. Semoga amal-amal baik itu lebih berat daripada amal buruk, sehingga itulah tanda orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang mulia. Kita sudah disuguhkan suatu keimanan ya. Karena ini belum nampak sebetulnya, gaib. Tapi di sini disuguhkan suatu yang gaib. Ya, tapi itu adalah kita harus mengimani. Ya. Sampai di mana tingkatan keimanan kita? Ini diuji, Pak. Diuji. Ya. Sampai seberapa apa ketingkatan keyakinannya kita itu keimanan. Ya, nah, mudah-mudahan dengan pagi ini dibahas mengenai tentang salah satu di antara yang gaib yaitu mizan. Ya, di mana akan kita hadapi dan akan ternyata bukti nanti. Nah, baik. Para jamaah yang mulia, mangga silakan barangkali ada yang baik Pak Haji, mangga Pak. Itu yang di kursi Pak Haji. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada kami. Ini yang ingin saya tanyakan sesuai dengan firman Allah di dalam Quran, Pak. Apakah ini tanda-tanda hasil dari timbangan itu adalah berupa kalau dia timbangannya kebaikannya lebih berat itu wajahnya akan putih berseri-seri. Tapi kalau timbangan kebaikannya ringan, dia akan warna hitam, penuhi dengan ter. Itu pertama. Terus kedua, apakah kalau dia menerima lembaran hasil amalan itu, kalau dia menerima dari sebelah kanan atau depan, itu menandakan timbangan amal kebaikannya lebih berat. Tapi kalau diterima di sebelah kiri atau dari belakang, dia akan hasil amal timbangannya lebih ringan. Apakah itu termasuk hasil timbangan hasil mizan, Pak? Terima kasih. Iya, baik. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh ya, nanti ada seperti itu ya. Muka yang berseri-seri dengan muka yang hitam legam atau masam. Ya. Baik, masih ada satu lagi silakan. Sebelum dijawab, enggak Pak Dep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Yang mau saya tanyakan terkait dengan niat ya, karena ini sangat menentukan sekali terhadap timbangan itu. Gitu. Bagaimana kita bisa benar-benar membersihkan niat untuk pekerjaan yang sekali dikerjakan, tapi tetap dimanfaatkan terus. Gitu. Mungkin di awal kita kurang bersih niatnya, tapi karena ini berlanjut terus. Apakah dari niat yang awal yang masih ada catatan, ke belakang itu bisa kita perbaiki dan bisa dicatat sebagai niat yang sudah tulus. Baik. Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jedep, Pak Darwin. Terima kasih. Maka silakan Ustaz untuk dijawab yang pertama dulu tadi mengenai tentang wajah orang-orang yang menerima amal kebaikan dan wajah orang yang ringan amal kebaikannya dan seterusnya. Silakan Ustaz. Iya, betul Pak. Bismillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi yang pertama, setiap amal itu akan berdampak. Ya, berdampak kepada diri kita, Pak. Bahkan di dunia saja, Pak, orang-orang ahli ibadah, ahli kebaikan yang benar, orang-orang yang tulus itu akan nampak dari wajahnya, Pak. Mungkin Bapak, Ibu pernah berjumpa orang-orang soleh gitu ya, yang dia punya harismatik. Mungkin secara dunia dia tidak punya, tidak kayak pejabat, tidak. Tapi memang karena kesolehannya itu.
Di dunia saja ada bekasnya, Pak. Apalagi di akhirat. Ya, jadi itu akan berdampak. Termasuk dosa juga sama. Bahkan di surah Al-Qiyamah disebutkan bagaimana orang-orang beriman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu orang-orang yang beriman yang melihat Allah itu, Pak, bagaimana wajahnya? Masya Allah, bersinar. Ya, bergembira sekali. Itu orang-orang bisa dikenali dengan itu, Pak. Ya. Nah, termasuk tadi disebutkan juga, ditanyakan tentang menerima catatan amal dari sebelah kanan. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ketika dia diberikan catatan amal, kemudian dihisab, ditimbang, orang-orang beriman, Pak, mereka yang punya amal-amal terbaik di dunianya itu semua hanya formalitas. Udah surga tempat kembalinya lah, gitu lah. Kalau kita mendengar ada istilah, orang pernah mendengar mungkin dari para ulama kita atau membaca tulisan, ada orang yang masuk surga tanpa hisab, Pak, ya. Itu bagaimana maksudnya tanpa hisab? Di sini langsung ke surga? Enggak, dia lewat, cuman formalitas saja gitu. Ya. Termasuk orang-orang yang akan berat timbangan amal kebaikan, udah satu paket pasti itu. Dari mulai menerima catatan amal dari sebelah kanan, pasti nggak mungkin dari sebelah kiri, dari belakang tiba-tiba berat, kan nggak mungkin, Pak. Bahkan Nabi yang mulia menyampaikan, Innal qabra awalu manzilin min manazilil akhir. Sungguhnya fase alam kubur itu satu fase dari fase-fase akhirat yang panjang, Pak. Ya. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka siapapun yang selamat di kuburnya, yang setelahnya akan lebih mudah baginya, gitu kan. Itu sudah disebutkan, selamat tuh akan mudah. Jadi di kuburnya saja sudah bisa kita lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang beriman, itu sudah ketahuan. Fa ilam yanju minhu, tapi jika dia tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, yang setelahnya lebih berat darinya. Jadi terus, Pak. Nanti ketika dia dibangkitkan, menerima catatan amal itu berdampak semuanya gitu. Nah, jadi satu paket orang yang dihisabnya formalitas, diberikan catatannya sebelah kanan, udah pasti itu timbangannya berat. Nah, begitu ya, timbangannya akan bersatu paket, Pak, satu paket itu. Ya. Nah, jadi di Quran disebutkan memang banyak ayat tentang orang-orang beriman, bagaimana wajah. Kan wajah itu menentukan, betul tidak, Pak? Wajah itu disebutkan, Pak, wajah. Ya. Yang kedua tadi tentang niat, innamal a'malu binniyat, benar, Pak. Di samping niat apa? Amal yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan maksimal itu pengaruh kepada bobot di mizan nanti, Pak. Kenapa Nabi yang mulia ketika melihat infaknya Utsman bin Affan di perang Tabuk, Pak, itu sampai keluar kalimat ma dzarra ma amilahu ba'dal yaum, katanya. Ini setelah hari ini apapun yang dikerjakan Utsman tidak akan membahayakan dia dan tidak akan mengurangi kedudukannya di surga. Kenapa, Pak? Karena dia di samping tentulah orang-orang seperti Utsman itu ikhlas sekali. Pasti, Pak. Amal murid Nabi yang menterbiah, Pak. Yang menarik apa? Itu nilainya itu loh. Infaknya itu luar biasa gitu. Iya kan?
Lebih baik besar dan ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Pusing badak amal masih tapi udah ikhlas gitu. Apalagi amal-amal yang dikerjakan itu kategorinya amal jariyah, Pak. Itu luar biasa. Ya, kan Bapak ingin berbekas amal itu ya. Tidak hanya di dunia kan, kita mati pun terus ngalir. Ya, itulah amal jariyah namanya gitu kan. Nabi sudah berikan arahan kan. Ya, sedekah jariyah itu wakaf, itu masuk amal yang ngalir terus. Kita ngajarin ilmu kepada orang, mungkin kita udah meninggal, tapi orang yang diajarin, dia jadi orang yang saleh, jadi ulama besar, punya murid lagi, punya murid terus. Wah, itu ngalir. Itu kemudian guru itu. Kayak para kiai itu, yang ikhlas, yang benar-benar kiai yang ikhlas, yang tulus. Contoh, para pendiri pesantren kayak di Gontor itu, Pak. Sering saya menyampaikan, karena saya sangat terinspirasi, Pak. Boleh jadi karena keikhlasan mereka. Mungkin ketika mereka beramal, mengajarkan nggak kepikiran akan Allah kekalkan, betul tidak, Pak? Iya kan? Karena keikhlasannya itu, Pak. Ketika beramal kan, kakak itu kan membangun, dia mengajarkan berjihad bahkan sampai perang dengan PKI gitu kan, komunis, gimana kisah mereka diancam bahkan akan dibunuh, luar biasa. Meninggal, Pak, beliaunya, Pak. Boleh jadi kayak yang ditanam itu kuat keikhlasannya, ketulusannya itu, Pak. Tadi itu kan. Ternyata tidak berhenti sampai ketika mereka wafat terus. Sampai sekarang kan lanjut generasi kedua, ketiga sekarang ini. Itu alumninya, Pak. Coba. Hampir rata-rata punya pondok pesantren. Kalau di pemerintahan jadi orang-orang tokoh politik. Ada kan? Banyak, Pak. Jadi dai, jadi kiai, jadi apa dikira nggak ngalir, Pak? Ngalir itu kepada sang pendiri pesantren yang pertama kali punya ide itu. Itulah Islam. Nah, jadi Bapak harus begitu beramal, Pak. Amal itu banyak. Nah, coba tanya, sudah belum amal yang jariah kita kerjakan? Kayak kita kalau punya harta infak, wakaf yang digunakan terus. Kalau punya ilmu ajarkan. Atau, saya bukan orang kaya, Pak Ustadz, juga ilmu saya terbatas. Anak, Pak. Anak itu didik sing soleh. Anak kita nanti mendoakan kita. Ngalir terus. Dia meninggal, ada cucu terus. Gitu. Ya. Gitu, Pak ya. Jadi jaga niat. Dari setiap amal yang dikerjakan, jangan sampai rusak oleh niat yang bukan karena Allah. Dan tadi bidik amal-amal yang memang kategorinya jariah, ngalir terus gitu, Pak ya. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa ya, pertanyaannya pendek. Jawabannya luar biasa, cakap, Pak. Ya, jadi sedekah jariah itunya, kalau memberi niatnya dari awal harus bagus. Iya. Bagaimana kalau di tengah Allah sudah memperingatkan kepada kita ya, yaitu wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Harus lurus terus. Ya, makanya yang kedua, bila kita melakukan kebaikan itu memang harus betul-betul diiringi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini khususnya, atau masih ada dari ibu-ibu? Ibu ada, Ibu? Sana ya, sana. Enggak, Bapak-bapak masih ada? Pak Ari. Enggak, Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, Pak, bahwa dia akan masuk surga selama-lamanya, kekal abadi. Lalu ada terusannya, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Itu yang maksudnya bagaimana itu? Itu yang pertama. Benar, Pak. Itu surat apa, Pak? Ayat apa, Pak? Banyak, Pak. Gimana bunyinya, Pak? Ya pokoknya dia akan masuk surga. Tidak akan masuk surga, ya. Akan masuk surga. Akan masuk surga. Iya. Selama-lamanya abadi. Kecuali kalau Allah menghendaki lain itu. Enggak, coba nanti saya carikan, Pak, ayatnya itu. Saya sudah pernah baca itu ya, pertama.
Baik. Yang kedua itu misalnya kita itu sudah niat untuk infak amal jariah tadi Pak ya. Ya. Sudah pesan sama yang misalnya apa pesantrennya. Ini nanti untuk jalan ke sini gitu ya. Tapi rupanya pelaksanaannya tidak untuk jalan itu Pak. Misalnya Bagaimana ya? Iya, ya, pokoknya kita sudah pesan nanti untuk jalan ke pesantren ini. Rupanya dia tidak untuk jalan karena jalannya dipindah tempat lain itu untuk bangunan gitu. Itu kira-kira bagaimana Pak itu? Yang dinilai niat kita tadi sudah pesan untuk jalan atau kira-kira ya karena jalannya dipakai tempat lain itu loh. Ini jadi bukan untuk jalan lagi. Dipakai bangunan jadinya, Pak? Iya, pakai bangunan. Ya, baik. Ya bangunan apapun atau tempat parkir itu kita bilang, tapi itu untuk bagaimana itu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mangga. Ini berkaitan dengan tadi ada peralihan fungsi ya, fungsi untuk wakaf sebetulnya. Baik Ustadz Mangga, silakan. Ya, yang pertama tadi Pak. Jadi hadirin sekalian, saya sering menyampaikan di majelis ini, Allah buat aturan main Pak. Siapapun dari hamba-hambanya yang mengerjakan dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, ya Pak ya, kalau dia mati tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan, ya tiap orang beda-beda kualitas keimanannya, tauhidnya Pak. Tapi tidak syirik ini tidak syirik. Nah, maka kalimatnya disebutkan di surah An-Nisa ayat 48, 49. Bagaimana? Innallah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu kan ada kalimat yang Allah kehendaki ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni ya orang-orang yang menyekutukannya gitu. Tetapi Allah ampuni dosa selain itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, kata para ulama kita Pak, seperti tadi itu hadis tentang bitokoh. Bayangkan Pak, itu orang sudah begitu takutnya Pak. Tapi Allah buat aturan kan, dan betapa dahsyatnya iman dan tauhid itu, ini nikmat yang jarang kita syukuri Pak. Mungkin di dunia kita tidak punya harta yang melimpah, bahkan mungkin kategorinya pas-pasan, mungkin orang miskin, mungkin di dunia Pak. Tapi kalau kita punya iman yang kokoh, punya ketakwaan, paling berapa lama di dunia? 60-70 tahun saja. Maka nanti di hadis yang lain disebutkan apa? Seorang ahli surga Pak, yang dia masuk surga dengan kesabarannya gitu ya. Kan susah Pak. Itu baru melihat, baru dianclomkan gitu ya, baru diperlihatkan surga saya Pak, udah hilang semua yang dia rasakan berupa penderitaan di dunia Pak. Baru melihat. Sebaliknya ada orang yang bergelimang kemewahan di dunia tapi dia berbuat maksiat, kesyirikan, dia menjadi penghuni neraka Pak. Baru dimasukkan sedikit jempol, dimasukkan ke neraka saja Pak. Itu kenikmatan yang dia dapatkan sekian lama dunia itu hilang. Allah beraturan begitu. Bagi siapa? Bagi hambanya yang bertauhid. Nah, yang paling dahsyat lagi apa Pak? Dia beriman bertauhid di dunia, istiqomah, dia mati di atas tauhid. Ketika mati diampuni dosa-dosanya, dia masuk surga, tidak harus mampir ke neraka. Ketika di sirat kita bahas nanti, langsung ke surga, itulah kebahagiaan. Karena ada orang-orang yang ujungnya masuk surga, orang beriman, tapi dia harus mampir ke neraka. Nah, itu yang kita sebut terserah Allah. Maka disinilah Nabi menyampaikan, jangan kamu mati kecuali berbaik sangka kepada Allah, gitu loh. Nah, ini harus Pak. Berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Kayak tadi, dia sudah, ya Allah, apalah nilainya kartu dibandingkan gulungan dosa dia, tapi Allah Maha Adil, Allah sayang kepada dia. Berat kartu tauhidnya nih Pak, ketimbang dosanya. Yang begitu banyak Pak. Tapi kalau sudah dia membuat yang Allah
tentukan, maka berlaku di sana tidak ada pengampunan, Pak. Contoh, orang musyrik, orang kafir mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran, sepakat tidak Allah ampuni, Pak. Gitu, Pak ya. Kekal di neraka dia nanti, kekal. Ya sudah kita, dan itu bukan urusan kita. Kita nggak akan ditanya yang Allah lakukan kepada orang lain. Yang ditanya kita akan ditanya. Allah tidak akan ditanya apapun yang dia lakukan. Yang ditanya kita gitu. Jadi kita kadang-kadang ada orang begini, Pak. Oh, Allah tidak adil, kasihan tetangga saya itu. Orangnya baik, kalau dia masak sayur pasti ngirim. Nah, ukuran baik kita kan begitu, Pak. Masa dia masuk neraka? Omongan itu nggak akan kita sampaikan kepada Allah. Allah nggak akan ditanya. Siapa yang mau nanya Allah, Pak? Allah nggak akan ditanya apapun yang dia kerjakan, tapi kita yang ditanya. Dan Allah Maha tahu setiap orang seperti apa. Yang terakhir tadi, Pak, tentang wakaf, bagaimana wakaf, boleh, nggak ada masalah. Wakaf, seperti kita wakaf, pengalihan wakaf itu yang lebih yang bermanfaat itu baik, Pak. Mungkin kalau ini jalan bukan milik pesantren, jalan ini masih jalan umum, udah lebih maslahat untuk bangunan. Tapi disampaikan ke Bapak, Pak, mohon maaf, boleh nggak ini dana wakaf Bapak kami alihkan untuk pembangunan gedung asrama atau kelas, karena kami sangat darurat perlu itu, Pak. Bapak alhamdulillah mereka lebih paham, mungkin asal amanah, Pak ya. Oh iya, karena Bapak silakan. Itu sama, Pak. Mungkin lebih besar daripada sekedar untuk jalan misalkan begitu. Apalagi jalan itu bukan jalan milik pesantren. Kalau jalan pesantren ingin diperbaiki itu beda lagi. Misal, Pak ya, hukumnya apa boleh? Boleh, Pak. Jadi kita mengubah peruntukan wakaf tadinya untuk jalan, misal karena ada satu lain hal, takut malah nanti tidak amanah, maka si penerima wakaf ke Bapak konsultasikan, boleh tidak Pak ini dialihkan ke gedung, kata Bapak boleh, pahala tetap Pak ngalir. Itu Pak ya, jadi hukumnya boleh pengalihan wakaf. Allah alam bisawab. Ya Pak? Sama Pak, sama. Untuk tempat parkir wakaf itu bermanfaat untuk apapun juga. Yang jelas bapaknya harus ridho. Ya kalau bapak nggak diajak ngomong ya bapak tegur. Loh kenapa saya wakaf untuk tempat parkir kalau dipakai yang lain? Itu hak bapak. Tegur panitianya, Pak ya boleh Pak. Ya kan kita wakaf untuk itu kan. Nah, tapi kalau dia si penerima wakaf ini menyampaikan nazirnya, Pak mohon maaf gimana kalau saya arahkan untuk gedung Pak lebih masalah. Mungkin dia menyampaikan hujah dan lain-lain, Bapak oh iya ya udah deh silahkan, itu boleh Pak. Kalau Bapak nggak diajak ngomong, nggak diajak, nggak diberitahu, tiba-tiba kita tahu kenapa nggak dijadikan tempat parkir kok dibayar. Nah itu Bapak berhak menegur dia dosa, tidak amanah Pak. Bapak berhak menegur, bahkan berhak mengambil lagi tuh. Oh iya Pak, boleh. Kita ngasih wakaf gak amanah, ambil lagi boleh Pak. Hukumnya boleh. Kita alihkan ke orang yang lebih amanah gitu ya. Allah alam bisawab. Iya, ini buat kita semua nih. Jadi pertanyaan itu banyak Ustaz dulu waktu kita ngebangun kamar mandi. Gimana Ustaz? Saya wakafnya ke masjid katanya, kok dipakai kamar mandi, ya kan kayak gitulah. Jadi memang kalau kita mau secara ini memang harus terbuka. Ini wakaf untuk kamar mandi, ini untuk itu gitu kan. Kayak di sini insya Allah untuk karpet. Nah insya Allah mungkin karena karpet kita juga di belakang sudah agak sedikit kurang bagus, maka kami pun Pak Ketua nanti akan membuka ini wakaf karpet di kita. Mangga siap-siap. Baik Bapak-Bapak yang dirahmati Allah dan Ustadz, mungkin dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah di pekan yang akan datang kita kajian mengenai tentang Sirah Nabawiyah, kemudian ketemu lagi dengan Ustadz nanti di bulan yang akan datang di pekan pertama insya Allah. Ustadz, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Baik, kita tutup Bapak-Bapak Ibu sekalian pertemuan di pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita dan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.